Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang mertua dan ipar yang selalu menghina dan merendahkanku, bahkan perhitungan dengan masalah harta. Namun saat tahu siapa aku, ini mereka semua langsung kena mental. Ternyata, tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Mertua dan ipar yang selalu menghina dan merendahkanku, bahkan perhitungan dengan masalah harta. Namun saat tahu siapa aku, ini mereka semua langsung kena mental. Ternyata, wah, mobil baru lagi, tanya mertuaku saat menyambut kedatangan anak pertamanya. Oh iya dong Bu, Mas Faiz kan baru aja naik pangkat. Kini giliran Mbak Lela istri Mas Faiz yang menjawab. Seperti biasa dia memakai berbagai macam perhiasan di tangan. Sudah seperti toko berjalan. Kalian memang bisa diandalkan, beda sekali sama dia. Ibu menunjuk Mas Sidik yang saat itu sedang membereskan halaman. Kerjanya cuma menyusahkan saja. Sudahlah pengangguran, cacat lagi, nambah-nambahin beban. Ucap mertuaku yang cukup membuat aku beristighfar beberapa kali. Kok ada ibu seperti itu? Safira, aku yang saat itu sedang asik menyapu lantai, seketika menoleh ke arah kakak iparku. Sungguh sebenarnya aku malas menatap wajahnya. Kamu gak usah iri ya sama kami, karena sampai kapanpun kamu pasti gak akan bisa kayak kami. Takutnya kamu stres, nanti karena kebanyakan mikir, kata kakak iparku dengan tersenyum mengejek. Sungguh, kalau bukan menjaga image, sudah kusumpal mulut kakak iparku yang tak sekolah itu. Enggak kok mbak, insya Allah karena saya yakin setiap orang pasti punya rezeki masing-masing. Jawabku berusaha setenang mungkin. Baguslah. Kalau kamu paham, karena orang kere macam kalian ini lebih baik gak usah banyak mimpi. Cukup nikmati aja apa yang ada. Ledek Mbak Lela. Enggan membuat masalah dengan mereka, aku memilih pergi dari tempat itu, daripada aku harus menahan diri dan lama-lama stroke dengan ulah iparku itu. Kamu kenapa melamun, Syafira? Tanya suamiku yang membuat aku terkejut dan seketika menoleh ke arahnya. Aku lihat Mas Sidik berjalan dengan menggunakan tongkatnya, karena sudah 1 tahun ini Mas Sidik mengalami kecelakaan, sehingga dia harus berhenti bekerja. Pada saat itulah ibu mertua mulai berubah kepada Mas Sidik. Sikapnya sudah tidak semanis dulu lagi. Bahkan dia sering menghina dan merendahkan Mas Sidik dengan keterbatasannya. Gak apa-apa kok mas, kamu udah selesai cabut rumputnya? Tanyaku pada Mas Sidik yang kemudian duduk di sampingku. Jujur, aku kasihan pada suamiku. Setelah dalam keadaan lemah seperti ini, keluarganya tidak pernah menghargai dia. Bahkan Mas Sidik cenderung diperlakukan seperti tukang kebun di rumah ini. Ada saja yang disuruh oleh orang tua Mas Sidik padanya. Kamu mau kopi mas? Tanyaku pada Mas Sidik yang tampak sedang merenung. Sehingga kemudian suamiku itu mengangguk sambil tersenyum. Aku berjalan menuju ke rumah mertuaku, mengambil air lalu kemudian meletakkannya di atas kompor. Tentu saja setelah menyalakan kompor tersebut, aku bermaksud membuatkan kopi untuk Mas Sidik. Tetapi tiba-tiba aku melihat gula dan kopi sudah tidak ada di tempatnya. Padahal baru saja tadi pagi aku membelinya. Loh, gula dan kopi kemana? Gumamku. Aku segera berjalan menuju ke ruang tengah, di mana ibu mertua dan juga kakak iparku sedang ngobrol. Apa setiap hari Sidik seperti itu, Bu? Gak ada kerjaan? Tanya Mas Faiz yang membuat aku seketika menghentikan langkahku. Ya begitu adikmu, habis mau kerja apa orang kakinya aja buntung, gimana mau kerja? Ibu itu sebenarnya sudah gak mampu buat ngerawat dia.
Ibu kan janda dan penghasilan ibu satu-satunya cuma dari toko. Kamu tahu sendirilah toko itu bagaimana. Kadang laris, kadang enggak. Ini ibu harus biayain hidup mereka. Jawab mertuaku ketus yang membuat aku menarik nafas dalam. Sebenarnya, selama ini aku juga bukan hanya duduk dan berpangku tangan. Selama di sini aku bekerja. Apapun yang bisa aku kerjakan, aku kerjakan. Termasuk jadi pembantu di rumah tetangga. Dan setiap hasil yang aku dapatkan selalu aku berikan kepada ibu mertuaku. Tapi sepertinya itu tidak pernah terlihat olehnya. Harusnya ibu itu nggak usah terima dia aja, biarkan aja hidup di jalan sana. Ngapain coba ibu itu menambah beban hidup sendiri? Aku mengelus dadaku, tidak menyangka kalau ada keluarga seperti ini di saat keluarga lainnya menderita, tetapi justru mereka enggan menerimanya. Padahal dulu selama Mas Sidik bekerja, dia tidak pernah pelit dan selalu baik kepada ibu maupun saudaranya. Kamu ini Faiz, gimana mungkin ibu itu membiarkan adik kamu di luar sana dalam keadaan seperti itu? Bagaimana dia mau makan? Kamu kan tahu kakinya itu cacat. Dia mau kerja apa coba di luar sana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Jawab mertuaku yang membuatku sedikit lega. Paling tidak, ibu mertuaku itu masih punya hati. Yalah bu, kan bisa Mas Sidik itu pergi ke bawah jembatan atau ke lampu merah. Banyak kok nanti orang yang mau ngasih uang ke dia. Kali ini terdengar suara dari adik iparku yang baru saja pulang kuliah. Seperti hal yang lainnya, dulu biaya kuliahnya juga Mas Sidik yang menanggung. Tapi sekarang sikap adik iparku itu juga sama dengan yang lain. Dia bahkan cenderung merendahkan Mas Sidik. Betul itu, seharusnya ibu biarkan aja si Sidik itu ngemis di jalanan. Dengan begitu kan hidup dia akan lebih berguna daripada menyusahkan seperti ini. Balas Mbak Lela sengit membuat emosiku kian tersulut. Nah, benar itu. Ngapain coba dia hidup kalau hanya menyusahkan orang lain begini? Aku yang tak bisa lagi menahan emosi segera keluar dari tempatku bersembunyi. Maaf, tolong jaga mulut kalian ya. Suamiku memang udah cacat, tapi kalian harus ingat, suamiku cacat juga karena kalian. Kalau kalian gak maksa suamiku kerja bangunan waktu itu, maka kecelakaan ini gak akan terjadi. Ujarku dengan penuh amarah. Dadaku bergelombang dan rahangku mengeras. Istri mana yang terima suaminya dihina seperti itu? Kecelakaan itu takdir. Tanpa kami paksa pun, kalau Sidik itu jatuh, ya jatuh juga. Jadi jangan nyalain kami. Bantai ibu mertuaku dengan melotot ke arahku. Nah, benar itu. Suami kamu yang cacat kok kamu nyalain kami. Kini giliran Angel, adik ipar Mas Sidik yang bicara. Kalau bukan kalian yang maksa Mas Sidik buat bekerja bangunan, padahal kalian tahu kalau Mas Sidik itu takut ketinggian, pasti kecelakaan ini nggak akan terjadi. Kalian itu serakah. Kalian nggak pernah bisa terima apa yang kami sudah kasih. Terutama kamu, Angel. Kamu itu nggak pernah bisa berkaca. Kamu selalu bergaya tanpa memikirkan bagaimana keadaan perekonomian keluarga kamu. Kamu jangan lupa, kalau bukan karena kamu yang terus minta HP baru, kakak kamu nggak akan kerja bangunan dan kecelakaan tidak akan terjadi. Ucapku yang sudah terlanjur kesal dengan keluarga ini. Wajar dong kalau Sidik seperti itu. Dulu kami itu yang besarkan dia. Sekarang giliran ibu sudah tua, ya wajar kalau Sidik yang mengambil alih tanggung jawab kami, yang membesarkan dan membiayai kuliah adiknya. Memang ada salahnya. Asal kamu tahu ya, kami itu sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk merawat Sidik. Sengit Mbak Lela. Betul, aku juga nggak jadi beli HP baru gara-gara harus biayain biaya rumah sakit Mas Sidik. Aku merembas telapak tanganku, merasa kesal dengan perlakuan mereka yang menurutku sudah keterlaluan. Karena mereka telah mengungkit apa yang telah mereka berikan kepada Mas Sidik. Padahal seharusnya itu adalah kewajiban mereka. Katakan saja berapa kerugian yang telah kalian tanggung dan aku akan membayarnya dengan tunai. Ucapku sombong, dalam hati aku berkata. Atau akan aku bongkar rahasia ibu, ancamku. Ya saja, sebentar lagi kalian akan tahu siapa aku. Aku tersenyum melihat wajah pucat mertuaku. Aku tahu dia pasti merasa takut dengan ancamanku. Ibu kenapa sih takut banget dengan ancaman Vira? Emangnya apa rahasia ibu? Samar-samar aku dengar suara Mbak Lela.
Saat ini aku sudah ada di kamar untuk mengambil uang guna membeli kopi dan gula. Tapi aku jamin, ibu mertuaku itu pasti nggak akan cerita. Dia nggak akan sebodoh itu membuka aibnya sendiri. Diem kamu, ini bukan urusan kalian, jawab mertuaku. Aku tak menghiraukan lagi apa yang mereka obrolkan. Mas, kamu kenapa? Tanyaku pada Mas Sidik yang tampak terdiam di tepi ranjang. Wajahnya terlihat sedih. Aku mendekati lelaki yang aku cintai itu dan duduk di sisinya. Aku lihat matanya tampak basah. Maafkan Mas ya Vira, maafkan Mas jika Mas jadi bebanmu. Mas Sidik menatapku sendu. Mas, kok kamu ngomongnya gitu? Kamu itu bukan beban siapa-siapa, ucapku sambil mengusap pipinya. Sedih sekali rasa hatiku melihat lelaki yang aku cintai bersedih seperti ini. Harusnya waktu kecelakaan itu Mas mati aja, Fir, agar tidak menjadi beban kalian. Aku segera menutup bibir Mas Sidik dengan jari telunjukku. Kamu gak boleh ngomong gitu, Mas. Aku bersyukur kamu masih hidup sampai saat ini. Bahkan aku gak bisa membayangkan kalau pada waktu kecelakaan itu kamu gak bisa diselamatkan, ucapku lembut. Aku tahu mental Mas Sidik sekarang lagi down semenjak kecelakaan yang menimpanya, ditambah lagi dengan perlakuan keluarga yang menganggap Mas Sidik sebagai beban semenjak kecelakaan itu terjadi. Ya sudah, sekarang Mas istirahat dulu ya. Aku mau beli gula sama kopi dulu di warung sambil belanja. Lanjutku yang dijawab anggukan oleh Mas Sidik. Aku sadar aku harus hati-hati bicara dengan suamiku. Takut dia akan semakin terpuruk. Karena kalau dipikir, memang setelah kecelakaan itu, banyak sekali hal yang harus dihadapi Mas Sidik. Dia bukan saja kehilangan kaki dan pekerjaan, tapi juga kehilangan kasih sayang keluarganya. Dulu pada waktu Mas Sidik sehat, punya uang, ibu dan iparku selalu baik dengan Mas Sidik. Apa saja mereka minta pada Mas Sidik. Namun setelah kecelakaan terjadi, mereka menganggap Mas Sidik sampah. Aku ingin jujur pada Mas Sidik dan mengajak Mas Sidik pergi dari sini. Tapi entah kenapa aku belum siap untuk melakukannya. Aku takut jika dianggap pembohong oleh Mas Sidik. Walaupun sebenarnya setelah itu kami akan bisa hidup lebih baik di tengah-tengah lingkungan yang baik. Aku menghela nafas panjang, memikirkan semua itu dan memilih untuk diam sampai nanti tiba waktunya untuk jujur pada Mas Sidik tentang siapa aku sebenarnya, serta alasan kenapa aku berbohong. Sabar ya Mas, kalau tiba saatnya kita pergi dari sini nanti, gumamku. Aku bersiap membuka pintu, namun seketika ingat ada sesuatu yang harus aku cek di dapur sebelum keluar ke toko. Kulangkahkan kakiku menuju ke dapur untuk melihat bumbu-bumbu dapurku, walaupun aku memasak untuk mereka dan bekerja untuk mereka. Tapi mereka menyuruh aku untuk masak sendiri. Lauk dan Mas Sidik tak boleh sama, kecuali kalau aku pas punya uang. Aku memasak untuk mereka dan juga harus masak sendiri untuk makan aku dan Mas Sidik. Sungguh keluarga ini membagongkan sekali. Padahal kalau aku kerja, sebagian gajiku aku kasihkan pada mereka. Tapi tetap saja, untuk makan aku harus masak sendiri dan mencari uang sendiri. Setelah memastikan bumbu-bumbu dapur masih utuh, aku segera berjalan untuk membeli gula dan juga belanja. Letak toko dari rumah mertuaku lumayan jauh. Si Eneng, sapa bapak-bapak mesum yang selalu nongkrong di depan gang. Sungguh aku muak dengan wajah bapak-bapak itu yang selalu saja tersenyum menggoda aku. Ya, jawabku ketus dan terus berjalan tanpa menghiraukannya. Namun si bapak menjengkelkan itu justru mengikuti aku. Neng, nanti malam ketemuan yuk, ajak bapak-bapak itu yang membuat aku semakin muak. Maaf, saya bukan wanita murahan yang mudah janjian dengan pria lain. Saya sudah bersuami, jawabku ketus. Sungguh ingin rasanya aku memukul gigi tonggosnya itu. Gak usah pura-pura deh, suami kamu itu kan cacat, emang bisa muasin kamu. Aku masih kuat loh biarpun udah tua, ujar lelaki itu dengan menaik turunkan alisnya, membuat emosiku tiba-tiba naik ke kepala. Aku tak menghiraukan lelaki itu, dan terus berjalan tanpa mempedulikan dia. Jangan pikir aku gak tahu ya, suami kamu itu sudah gak sempurna kan?
Dia nggak bisa kan ngasih nafkah batin ke kamu? Nggak usah sok bahagia deh. Keluarga sendiri aja kok yang bilang ke orang-orang kalau suami kamu itu udah cacat dan nggak bisa ngasih nafkah batin. Ujar lelaki tadi yang membuat langkah kakiku seketika berhenti. Aku menarik nafas dalam. Memang, akibat kecelakaan itu bukan hanya membuat kaki suamiku cacat, tapi juga dia tak bisa memberikan aku nafkah batin. Tapi, bukan itu yang membuat aku sedih. Aku sedih kenapa begitu embernya mulut keluarga suamiku, sehingga rahasia yang harusnya ditutup rapat oleh keluargaku, kini justru tersebar luas. Aku kembali berjalan untuk menuju toko kelontong yang kini sudah kelihatan dari kejauhan, tanpa mempedulikan pria tua yang terus saja meledekku. Sayuran hari ini segar-segar ya bu, kata salah seorang tetangga yang sedang memilih sayuran. Ya segar-segar, tapi kalau dipegang melulu nggak dibeli ya lecak bu. Jawab tukang sayur yang sebel karena sepertinya dari tadi ibu itu hanya asik memegang dan memencet sayur saja tanpa membelinya. Tempe sama bayamnya nggak ada bang, tanyaku pada tukang sayur. Hah? Tempe lagi, bayam lagi. Gimana nggak makin lemes suami kamu Vira? Udahlah cacat, makanya nggak bergizi. Aku melirik ke arah seorang wanita yang berdiri di sampingku. Entahlah ini hari apa, kenapa ada saja orang yang memancing emosi aku. Ya maklum dong bu, si Safira itu kan kerja serabutan. Sementara suaminya udah nggak bisa bekerja. Jadi wajarlah kalau irit, jawab tetangga lainnya. Ya, kasihan, udah miskin, suami cacat, mertua juga seperti hantu. Malang deh nasib kamu, Fir. Makanya kamu nggak bisa makan daging, biasanya tempe melulu. Aku menarik nafas dalam mendengar ejekan tetanggaku itu. Lalu tanganku pun refleks mengambil daging dan ikan yang masih ada di situ. Bang, ini daging sama ikan berapa? Tanyaku pada tukang sayur yang seketika membuat orang-orang yang ada di situ melongo menatapku. Serius mbak mau beli daging sama ikan? Tanya tukang sayur itu sambil menatapku tak percaya. Halah, sok-sokan mau beli ikan sama daging, nanti ujungnya ngutang. Memang lemas mulut tetangga aku ini. Makan tempe sama bayam dibilang miskin. Giliran, mau beli daging diledek gak bisa bayar. Dasar ember. Segera aku ambil 2 lembar uang ratusan ribu dari dompet. Lalu kuserahkan pada tukang sayur ini. Nih bang, aku bayar kontan ya, gak ngutang. Ujarku sambil menyerahkan uang itu, membuat para tetanggaku seketika diam tak bicara lagi. Rasain, mati kutu kan? Makanya jangan suka merendahkan orang. Bang, coba lihat itu uang beneran gak? Celetuk salah seorang tetangga. Asli kok mbak, jawab tukang sayur itu yang membuat para warga saling berbisik. Ya elah, makanya jangan asal menilai orang. Kok punya uang dia? Aku yang saat itu sudah berjalan beberapa langkah seketika berbalik dan dengan tersenyum aku menjawab. Punya, jangan kira karena aku hanya beli tempe dan sayur tiap hari, kalian anggap aku nggak punya uang. Jangankan buat bayar daging dan ikan, buat membungkam mulut kalian juga bisa. Aku pulang setelah membuat para tetangga itu mati kutu. Aku berencana masak daging sama ikan, lalu aku makan berdua dengan Mas Sidik. Aku pun langsung memasuki dapur dan masak untuk mereka. Karena makananku dan makanan Mas Sidik harus dipisah, maka aku pun memisahkannya. Aku memasak sayuran dan tempe yang ada di kulkas untuk mereka. Sedangkan aku dan Mas Sidik makan daging yang baru saja aku beli. Jam makan malam pun tiba, akan tetapi mereka hanya bisa menghina makanan yang telah aku masak. Mereka pun tidak berselera dan memilih untuk makan di luar. Oke fine, mending keluar aja sana daripada di rumah terus sakit telingaku. Ucapku kesal. Kalian di rumah aja ya makan tuh sayur kacang sama tempe, apaan makanan kok kayak gitu? Ucap Lela iparku. Oh ya, kami mau makan di luar ya, kayaknya asik enak. Bu, ayo sekalian kita jalan-jalan bu, pakai mobil baruku. Ujar Faiz sambil berjalan keluar rumah. Aku langsung masuk ke kamar untuk mengajak Mas Sidik makan. Mas, kita makan yuk, biarin aja ibu dan yang lain makan di luar. Coba deh, Mas lihat aku masak apa. Rayuku, supaya Mas Sidik tak sedih lagi. Mas Sidik mengangguk karena perasaannya sudah tidak karuan untuk saat ini. Kamu dapat uang dari mana, Vira? Bisa masak makanan sebanyak dan seenak ini? Tanya Mas Sidik.
Ini uang hasil kerjaku, Mas. Ini buat kita, mumpung mereka sedang pergi. Jadi aku sekalian masak daging deh. Udah ayo kita makan. Kita juga berhak bahagia, ucapku sambil tersenyum bangga. Setelah makan, aku pun langsung membereskan piring kotor dan dapur agar setelah mereka pulang tidak perlu mengomeliku karena dapur berantakan. Sekarang sudah rapi, jadi aku tinggal sholat Isya, setelah itu istirahat. Hari demi hari, bulan demi bulan, aku pun mulai muak dengan cacian dan demakian. Ibu dan saudara dari Mas Sidik membuatku tidak betah lagi dan ingin sekali aku pergi bersama Mas Sidik. Aku pun berbicara dengan Mas Sidik tentang siapa sebenarnya aku. Mas, kita pindah aja yuk, ajakku kepada suamiku. Mau kemana sayang? Kita nggak punya penghasilan tetap, jawab Mas Sidik dengan lembut. Mas, boleh nggak aku jujur? Tentu saja dek, apa yang disembunyikan? Tapi Mas harus janji, jangan marah ataupun memikirkan ke arah yang negatif. Baiklah, apa yang akan kamu bicarakan pada Mas? Tanya Mas Sidik penasaran. Sebenarnya belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, tapi malah dipanggil dengan ibu mertua. Syafira, sini kamu, bentak ibu mertua yang sepertinya mengamuk. Aku pun langsung keluar menghampiri ibu mertuaku. Ada apa ibu? Kenapa harus teriak-teriak? Ucapku lembut. Kenapa ruang tamu bisa kotor begitu? Pasti kamu males-malesan, ucap ibu mertua menyalahkanku. Tapi kan yang ngotorin bukan Vira, Bu, jawabku. Tapi kan itu tugas kamu buat bersihin rumah ini, ucap Lila yang baru saja selesai mandi. Cukup Bu, istriku bukan pembantu di sini. Tiba-tiba Mas Sidik keluar membela aku. Apa-apaan kamu, sok-sokan membela istrimu? Membela diri saja kamu belum bisa, jalan harus pakai tongkat, ucap ibu mertuaku yang memaki anaknya sendiri. Aku memang tidak sempurna, tapi bukan berarti kalian seenaknya menghina kami, jawab suamiku tegas. Kalau kalian udah nggak betah di sini, mending pergi aja deh, ucap Faiz yang menyela perbincangan kami. Oke, kalau itu mau kalian, ayo Mas, kita kemasin barang-barang sekalian. Aku pun hanya menuruti perintah suamiku karena aku pun sudah tidak betah dengan isi rumah ini. Hal sepele saja jadi menggelegar. Setelah membereskan semua pakaian, kami pun langsung pergi tanpa kata. Mereka hanya bisa tersenyum sinis. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Lihat saja pembalasanku. Kita mau kemana Mas? Tanyaku pada Mas Sidik. Gak tahu dik, Mas juga bingung. Kita gak punya tujuan. Maafin Mas ya, yang udah bikin kamu jadi seperti ini, ucap Mas Sidik sambil bersedih. Tak lama kemudian ada mobil Pajero hitam yang menghampiri kami. Untuk plat nomornya seperti tidak asing bagiku. Non Vira, kok bisa ada di sini? Tanya Pak Adi. Iya Pak, aku habis diusir dari rumah mertua, ucapku gugup. Mas Sidik terlihat bingung, dia pun bertanya padaku. Siapa dia dek? Tanya Mas Sidik. Nanti aku ceritain ya Mas. Sekarang kita ikut Pak Hadi aja ya, ajakku kepada Mas Sidik. Ayo Non, saya bantu, ujar Pak Hadi. Setelah di dalam mobil, Mas Sidik pun kembali bertanya, kita mau kemana dek? Oh iya Mas, ini Pak Hadi. Beliau orang kepercayaan Papa yang selalu memantauku dari kejauhan. Maaf aku belum pernah menceritakannya kepada Mas Sidik. Aku hanya tidak ingin Mas merasa minder atau sebagainya. Sebenarnya aku anak orang kaya. Papaku adalah pemilik perusahaan terbesar yang ada di Jakarta Barat. Tapi karena melihat Mas Sidik berpenampilan sederhana dan Mas memiliki akhlak yang baik, aku pun terkagum-kagum. Awalnya orang tuaku nggak setuju karena aku hampir dijodohkan dengan anak dan rekan kerja Papa. Tapi setelah melihat Mas yang memiliki akhlak yang baik, makanya Papa menerima Mas jadi mantunya. Hah? Terus rumah yang waktu itu aku datangi rumah siapa? Oh, itu rumah orang tapi tanahnya sudah dibeli sama Papa. Dan orangnya juga sudah nggak tinggal di rumah itu. Makanya sebelum direnovasi, rumah itu kami jadikan sebagai penyamaran. Karena keluargaku juga ingin melihat seberapa seriusnya Mas dengan aku. Kebanyakan orang lain hanya melihat harta kami. Tapi aku yakin Mas tidak seperti itu. Makanya aku meyakinkan Mas kepada kedua orang tuaku. Terlihat dari wajah Mas Sidik ada kekecewaan. Akan tetapi di sisi lain, dia juga bersyukur bahwa sekarang kami punya tempat tinggal. Sekarang kita menuju rumah barunya Non Safira aja ya, kata Pak Hadi mengajak kami ke rumah baru. Baik Pak, jawabku.
Maafkan Mas Yadi, karena kamu jadi mengalami kesulitan selama ini. Lagi-lagi Mas Sidik minta maaf padaku. Setelah sampai di rumah baruku, Mas Sidik pun terlihat kagum dan senang karena tidak menyangka bahwa akan menjadi kaya seperti ini. Seketika Mas Sidik bersujud di depan pintu yang baru saja dibuka dan terlihat ruangan tengah yang luas dan megah. Di sana ada papa mamaku juga yang sedang mampir. Kami pun langsung mengobrol dan menceritakan kejadian yang telah kami alami, sehingga Mas Sidik bisa sampai mengalami cacat. Berbulan-bulan telah berlalu, Mas Sidik pun sedang melakukan terapi agar bisa berjalan lagi dengan normal. Aku pun kini dipasrahkan papa untuk mengelola sebuah perusahaan di bidang kosmetik yang pastinya dimana aku juga harus rapi dan berdandan. Saat Mas Sidik sedang terapi, aku izin dulu kepadanya untuk mengontrol toko kosmetik yang ada di dalam Mega Mall. Sesampainya di sana, aku tak sengaja melihat sosok wanita yang tidak asing bagiku yang sedang berjalan menuju toko kosmetik. Aku hanya memperhatikannya dari kejauhan. Tak lama kemudian terjadi keributan, aku pun langsung menghampirinya. Aduh, gimana sih pelayanan kalian ini? Bisa nggak sih kerja itu yang benar? Bentak seorang wanita yang umurnya tak jauh denganku. Coba sini, panggil direktur kalian. Masa orang seperti ini dijadikan pelayan? Ucap ibu yang mendampinginya. Setelah kulihat dari dekat adalah ibu mertua dan juga iparku. Kenapa sih orang-orang seperti mereka selalu membuat masalah? Ucapku dalam hati. Aku direkturnya, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku begitu halus. Mbak, bisa nggak sih ajarin karyawannya dengan baik? Masa saya dikasih skincare bocor kayak gini? Yang dipajang yang bagusnya doang, tapi yang dibungkus jelek kayak gini. Lihat nih. Sambil melihatkan buktinya kepada orang-orang di sana yang mengerumuni. Kok aku kayak kenal ya? Ucap Lela. Iya, kamu emang kenal, tapi gak bakal percaya pastinya. Aku Safira, kalian pasti mengenalku. Jawabku tegas. Gak mungkin kamu direkturnya kan? Pasti kamu cuma salesnya doang. Jangan so acting deh. Jawab Faiz, adik dari Mas Sidik. Kalau kalian gak percaya, udah terserah. Intinya masalah di sini apa? Tanyaku. Ini nih, kemarin kami beli skincare di toko ini, tapi setelah sampai di rumah, ternyata isinya gak penuh. Brak! Faiz pun melemparkan skincare yang telah dibelinya kemarin untuk Lela istrinya sambil meminta ganti rugi. Maaf ya sebelumnya, sebelum dikemas, apakah kalian sudah meneliti dengan benar? Tanyaku kepada karyawan yang ada di sana. Sudah mbak, jika tidak percaya, lihat saja CCTV, kami sudah melakukannya dengan baik, ucap salah satu karyawan di sana. Oke, kita punya buktinya, ucapku dan orang-orang di sekitar yang sedang mengerumuni. Kami pun merekam aksi kecurangan mereka tadi. Mereka memang membeli skincare kemarin, akan tetapi pecah di jalan akibat mereka sendiri. Tapi mereka membuat kecurangan dengan mengaku itu dari tokonya yang tidak baik, sehingga menyalahkan karyawan di sana. Tak lama kemudian, para keamanan pun tiba dan menangkap mereka yang sudah membuat onar itu. Jadi, kamu adalah direktur di sini? Tanya ibu mertua padaku. Yes, of course. Jawabku santai sambil menekan sebelah alisku. Nak, maafkan ibu nak, kamu tidak bermaksud untuk membuat onar di sini. Ibu mertua memohon kepadaku. Maaf bu, tapi kalian harus diberi pelajaran supaya tidak sembarangan menuduh orang lain. Jawabku tegas sambil meninggalkan mereka. Untuk para karyawan, silakan kalian istirahat siang terlebih dahulu, secara bergantian ya. Ucapku kepada mereka. Baik bu, terima kasih. Setelah pulang, aku melihat suamiku yang sudah bisa melangkah sedikit demi sedikit, walaupun tertati-tati. Aku pun langsung membantu suamiku agar dia bisa lebih semangat. Sambil mendampinginya, aku pun bercerita bahwa di swalayan tadi ada keributan yang terjadi. Seminggu kemudian, setelah ibu mertuaku tahu aku adalah direktur, dia terus menghubungiku dan meminta maaf, begitupun dengan adiknya Mas Sidik. Aku tahu yang mereka lakukan hanyalah acting karena mereka hanya memandang orang jika terlihat kaya saja. Setelah diketahui lebih dalam tentang perusahaan, ternyata Faiz adik dari Mas Sidik itu menjadi manajer di bagian hukum perusahaan. Karena ketahuan korupsi, jadi dia pun dipecat dan Mas Sidik sebagai gantinya di sana. Harta yang dimiliki Faiz dan ibu mertua kini telah berkurang dan mereka jatuh miskin.
Akhirnya karma pun terjadi. Kini mereka merasakan penderitaan yang kami rasakan waktu itu. Akan tetapi, aku dan Mas Sidik tetap mengunjungi rumah ibu. Bagaimanapun juga, ibulah yang melahirkan Mas Sidik ke dunia. Maka dari itu, kami pun berkunjung dan melihat keadaan mereka yang sangat memprihatinkan. Ibu yang mulai kesakitan dan Mas Faiz yang diberhentikan dari pekerjaannya. Sedangkan Lela hanya bisa mengeluh dengan keadaannya. Mereka terkejut setelah melihat Mas Sidik sudah bisa berjalan kembali dengan normal. Kami pun membawakan oleh-oleh untuk mereka. Akan tetapi mereka pura-pura tidak mau dan malah menghina kami. Kok bawa oleh-oleh cuma segitu? Niat ngasih nggak sih? Ucap ibu walau sambil terbatuk-batuk. Bu, harusnya ibu bersyukur. Masih mending kami masih mau menjenguk ibu dan yang lain di sini. Sambil bawa oleh-oleh walau nggak seberapa. Ucap Mas Sidik. Memang, kami hanya membawa beberapa macam buah-buahan dan parsel makanan ringan. Akan tetapi mereka tidak mau bersyukur dengan rezeki yang didapat. Karena suasana tidak enak, kami pun memutuskan untuk segera pulang. Karena masih banyak kerjaan yang belum selesai. Maaf ya Bu, kami harus pulang dulu karena kerjaan belum selesai. Dan masih harus mengontrol karyawan yang ada di swalayan. Setelah keluar dari rumah itu, aku menoleh ke belakang. Ternyata mereka sedang rebutan oleh-oleh yang kami bawa. Kelihatannya seperti orang yang tak pernah makan saja. Padahal tadi mereka menghina apa yang kami bawa. Memalukan sekali bukan? Aku dan Mas Sidik pun hidup bahagia dan bersyukur dengan apa yang kami punya. Demikianlah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.